Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Devi Askerayu dalam pembahasan soal tryout informatika. Video ini dibuat karena banyaknya request dari rekan-rekan sesama profesi untuk membahas soal informatika dalam rangka persiapan untuk mengikuti tes P3K. Untuk soal nomor 1 sampai 20 sudah ada di video sebelumnya. Nah, kita langsung saja masuk ke soal nomor 21. Soal nomor 21. Sebuah kantor mau membuat jaringan. Untuk memudahkan jalur data, teknisi jaringan akan memisahkan network dan bagian host. Network address yang diberikan oleh teknisi adalah 192.168.1.0/24. Yang ditanyakan adalah berapakah jumlah subnet mask, jumlah host per subnet, dan blok subnet untuk network address tersebut. Nah teman-teman, untuk bisa menjawab soal seperti ini ada baiknya kita mereview modul yang sudah diberikan. Teknik komputer jaringan, bukan teknisi ya, teknik komputer jaringan mengenai subnetting. Subnetting adalah suatu proses memecah suatu jaringan besar menjadi subbagian kecil atau subnet, dengan tujuannya adalah untuk mengefisiensi traffic pada jaringan tertentu. Nah, dari network address 192.168.1.0/24 kita bisa mencari rentang IP addressnya antara 192.168.1.0 sampai 192.168.1.255. Untuk host validnya adalah 192.162.1.1 sampai 192.168.1.254. Kemudian ini adalah broadcast address yang diperoleh. Nah, dari ini Bapak Ibu, kita kan bisa mencari subnet mask binernya, yakni 111.111.111.111.111.0000000. Kemudian mencari jumlah bloknya itu adalah 2/0. 2/0 adalah 1. Kemudian untuk mencari jumlah hostnya atau jumlah bloknya adalah 2/8 sama dengan 256. Kemudian untuk jumlah host validnya adalah 256 dikurangi 2, yakni 254. Nah, untuk bisa menjawab soal subnetting itu kita harus mempelajari dulu mengenai IP address. IP address adalah sebuah pengalamatan pada jaringan komputer. Analoginya adalah saat kita mau mengirim sebuah paket untuk bisa dikirimkan kurir. Paket tersebut membutuhkan sebuah alamat rumah. Paket yang dimaksud di sini adalah paket data digital yang akan dikirimkan, dan alamat IP ini diibaratkan seperti alamat rumah kita yang pastinya berbeda antara rumah yang satu dengan rumah yang lainnya. Jadi, IP address dari setiap perangkat komputer atau device berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, dengan cara melacak IP address inilah biasanya jika ada kejahatan melalui dunia maya, pihak berwajib bisa segera menemukan pelaku kejahatannya dengan melacak IP address-nya. IP address sendiri dibagi menjadi 2 bagian, yakni tipe versi 4 dan tipe versi 6. Nah, untuk kelasnya IP dibedakan menjadi 5. Ada 5 kelas. Yang pertama adalah kelas A, IP
IP rank-nya adalah 1 sampai 127. Untuk kelas kedua, IP rank-nya adalah 128 sampai 191. Untuk kelas yang C adalah IP rank-nya 192 sampai 223. Untuk kelas D, IP rank-nya antara 224 sampai 239. Kemudian untuk yang kelas E adalah IP rank-nya 240 sampai 254. Nah, pada kelas A ini memiliki 1 net ID dan 3 host ID. Kemudian kelas B memiliki 2 net ID dan 2 host ID. Kelas C memiliki 3 net ID dan 1 host ID. Sedangkan kelas D dan E tidak mempunyai net ID dan host, karena IP address yang digunakan pada kelas D dan kelas E adalah digunakan untuk percobaan. Subnet ditulis dalam bentuk bit. Penulisannya seperti ini ya. Kemudian, jika dalam bentuk desimal disebut prefix atau prefix length, biasa kita sebut dengan slash karena diberikan notasi garis miring. Nah, untuk bisa menjawab soal tentang subnet mask, kita harus menghafal. Demikian banyaknya subnet masknya ini, kemudian prefixnya, kemudian jumlah IP-nya. Jika dihafalkan semuanya pasti membuat kita pusing ya Bapak Ibu. Nah, saya punya cara atau trik untuk bisa menghafalnya tanpa harus menghafal semuanya. Triknya adalah menghafal hanya satu saja, atau kalau jika mau lebih kita bisa mengambil 3. Kita bisa menghafal yang prefix 24, 28 atau prefix yang 32. Prefix 24 pasti rentang IP-nya adalah 256. Kemudian jika prefixnya adalah 28, rentang IP-nya adalah 16. Kemudian jika 32, maka rentang IP-nya adalah 1. Nah, jika saya sendiri, saya hanya menghafalkan yang 28 ini saja, karena tidak mau terlalu pusing menghafal banyak hafalan. Saya menghafal hanya jika slash 28, maka jumlah IP-nya adalah 16, itu saja. Nah, bagaimana jika soal yang ditanyakan adalah slashnya 27? Maka cara menghafalnya adalah jika ada penurunan prefix, maka dikalikan dengan kelipatan 2. 16 dikali 2, 32. Kemudian ditanyakan 26, maka akan dibagi dengan kelipatan 2. Demikian juga jika prefixnya itu lebih besar. Yang saya hafalkan adalah prefix 28, rentang IP-nya adalah 16. Maka jika ditanyakan prefixnya ada 29, maka dibagi dengan kelipatan 2. Misalkan yang ditanyakan adalah prefix 29, maka rentang IP-nya adalah 16 dibagi 2. Seperti itu ya Bapak Ibu, salah satu cara atau trik kita menghafal jumlah IP jika diketahui prefixnya. Nah, supaya lebih mudah dipahami, kita bisa langsung ke contohnya di sini. Karena soal untuk subnetting ini tidak jauh berbeda, pasti yang ditanyakan itu adalah mengenai rentang IP, IP host, kemudian IP network, IP broadcast, kemudian subnet mask. Nah, dengan cara saya tadi, kita hanya mengingat bahwa slash 28 adalah jumlah IP-nya adalah 16. Maka di sini
adalah selasnya 27, maka jumlah IP-nya adalah berapa teman-teman? Jika 28 16, tadi jika turun maka dikali 2. Tiap kali ada penurunan dari 28 ke 27, 26 dan selanjutnya itu dikali dengan kelipatan 2. Nah, betul ya. Slash 27 itu jumlah IP-nya adalah 32. Kemudian bagaimana cara mengetahui rentang IP? Rentang IP ini adalah dengan cara membagi IP di akhir dengan jumlah IP yang sudah kita cari tadi. Jumlah IP ini tadi berapa, Bapak Ibu? Ya, betul 32 ya. Jadi 155 dibagi dengan jumlah IP-nya. Didapat bahwa 155 dibagi 32 maka adalah 4, sekian. Abaikan saja angka di belakangnya, fokus ke angka 4. Kemudian 4 ini dikalikan dengan 32, maka dihasilkan 128. Kita sudah bisa mendapatkan rentang IP paling awan, yakni 128. Kemudian bagaimana cara mengetahui IP akhirnya? Maka 128 atau IP awal ditambah 32 dikurangi 1 sama dengan 159. Kemudian jika ingin mencari atau menghitung subnet mask, maka 256 dikurangi 32, maka hasilnya adalah 224. Nah, kita sudah mendapatkan rentang IP. Dari ini kita mendapatkan rentang IP-nya. Nah, dari rentang IP ini kita bisa mencari IP network. IP network adalah yang bagian depan. Kemudian IP broadcast adalah bagian yang akhir. Nah, jadi Bapak Ibu untuk soal yang pertama itu soal nomor 21, jawabannya itu adalah yang didapatkan broadcast address. Jawabannya adalah yang C, jumlah subnet mask 1, jumlah host per subnet 1 dan blok subnet adalah 256. Jumlah blok ini adalah 2 dipangkatkan 8 sama dengan 256. Soal nomor 22. Beberapa aplikasi yang terdapat dalam sistem operasi diantaranya adalah program utility, program aplikasi, bahasa pemrograman, program paket, pen, kalkulator, notepad. Jawabannya adalah yang E. Ini adalah aplikasi bawaan Windows. Jawabannya adalah yang pen, kalkulator, dan notepad. Soal nomor 23. Gambar di bawah ini adalah di modul, bisa kita lihat ya Bapak Ibu untuk pembahasannya di sini. Contohnya adalah bidang geometri atau bangun ruang ya, kemudian bidang organik, bidang sudut, kemudian bidang gabungan dan bidang maya. Jawabannya adalah yang D, bidang maya ya. Soal nomor 24. Anda akan membuat animasi pada media pembelajaran menggunakan PowerPoint. Pada salah satu slide, Anda akan menampilkan animasi hukum gravitasi. Pertama, akan muncul gambar orang sedang bersandar di pohon apel, kemudian muncul animasi pohon apel jatuh di kepala orang tersebut.
Dan terakhir adalah apel jatuh dari kepala ke sebelah kanan bawah. Nah, langkah yang tepat untuk membuat animasi tersebut adalah yang pertama adalah tentu saja insert gambar orang dan gambar apel, kemudian tempatkan gambar apel di atas kepala. Kemudian tambahkan animasi entrance pada apple appear. Yang ketiga, betul. Jawabannya adalah yang B ya, teman-teman. Teman-teman jika mempunyai jawaban yang lain, silahkan tuliskan di kolom komentar. Kita diskusikan bersama-sama untuk mencari jawaban yang paling tepat. Kemudian soal nomor 25. Perhatikan gambar berikut. Untuk mendapatkan hasil pada kolom B1, fungsi yang digunakan adalah, ini adalah salah satu contoh dari aplikasi Excel ya Bapak Ibu. Jawabannya adalah yang D, left, A1, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, berarti kan 5. Jawabannya adalah yang D. Untuk contoh yang lain seperti ini ya. Diketahui bahwa apel hijau malang. Maka untuk mencari apel ini adalah perintahnya left. Kemudian apel ini 1, 2, 3, 4, 5. 5 dari kiri ya, dari A1. Kemudian jika mencari malang atau memanggil ya, bukan mencari, memanggil kata malang ini, perintahnya adalah, karena kalau dari kiri kan terlalu jauh, maka pakai perintah yang kanan. Berapa digit dari kanan malang itu? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh iya, maaf Bapak Ibu ya, kan dari kiri tadi kan harusnya 1, 2, 3, 4, 5. Ya benar, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Untuk memanggil malang. Kemudian jika memanggil hijau maka adalah yang mid atau tengah. Kemudian soal nomor 26. Gambar susunan di bawah ini adalah jawabannya oposisi. Yang oposisi. Soal nomor 27. Relasi yang tepat untuk menghubungkan diri dengan menggunakan kunci tamu adalah, jawaban yang tepat adalah yang C ya, karena untuk membuat relasi antar tabel maka harus menggunakan primary key dan foreign key. Primary key, Bapak atau Ibu bisa mengingatnya kembali di modul 1 atau beberapa kolom yang secara unik mengidentifikasikan setiap observasi atau baris dalam tabel. Primary key umumnya berupa nilai unik seperti nomor ID atau nomor seri. Pada akses primary key disimbolkan dengan logo kunci. Jawabannya adalah yang C. Informasi tentang multiple intelligence hypnoteaching kurikulum masa depan pembelajaran abad ke-21 termasuk dalam informasi boot of informasi, karena boot informasi adalah komponen informasi yang sifatnya semi-mikro atau kecil, sangat kecil, namun sangat dibutuhkan, sehingga di waktu mendatang informasi ini akan berkembang dan dicari orang. Seperti tadi kan disebutkan multiple intelligence hypnoteaching kurikulum masa depan pembelajaran abad
21. Nah, jawaban yang tepat adalah sifatnya semi-mikro atau kecil, namun keberadaannya sangat dibutuhkan. Pengertian dari birth of information. Selanjutnya adalah sebuah perusahaan sedang mengevaluasi jaringan yang telah dibangun. Sering terjadi gangguan tiba-tiba pada komputer, padahal komputer tersebut setelah dicek tidak bermasalah. Jarak yang jauh juga menyebabkan data yang dikirimkan ke komputer lain dalam satu jaringan sering memerlukan waktu yang lama. Setelah berkonsultasi dengan ahli jaringan, untuk mengatasi masalah disarankan menggunakan repeater. Apakah topologi yang digunakan perusahaan tersebut? Topologi bus ya, karena ciri-cirinya adalah jika kabel utama atau backbone putus maka komunikasi gagal. Kemudian bola kabel utama sangat panjang, maka pencarian error atau gangguan menjadi sulit. Kemungkinan terjadi tabrakan data atau data collision apabila banyak klien yang mengirim pesan akan menurunkan kecepatan komunikasi. Keamanan data kurang terjamin. Kemudian diperlukan repeater untuk jarak jauh. Jawabannya adalah yang C ya. Topologi bus. Soal nomor 40. Untuk memfasilitasi karyawan yang melakukan WFH, sebuah perusahaan memberikan fasilitasi penyediaan akses internet dengan merumahkan karyawan. Untuk itu, perusahaan membutuhkan alat yang dapat menghubungkan jaringan kantor dan rumah karyawan. Apa alat yang dibutuhkan untuk keperluan tersebut? Jawabannya adalah yang router. Karena agar karyawan bisa bekerja dari rumah atau WFH dan bisa mengakses semua data yang bisa diakses saat bekerja secara penuh seperti di kantor, maka perlu membuat sebuah server VPN. Kekurangannya adalah harus rajin ganti password akun klien atau karyawan agar lebih aman. Kemudian IT harus memberi arahan ke karyawan cara menggunakannya. Kemudian IT harus mampu membuat dan mengkonfigurasi server VPN. Kemudian harus mempunyai IP publik sendiri. Dan yang terakhir harus mempunyai router sendiri. Untuk jawaban yang lain itu, bridge itu adalah alat yang mampu menghubungkan jaringan komputer LAN yang berbeda. Kemudian pengertian switch adalah suatu komponen jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat. Kemudian hub atau lebih dikenal dengan network hub adalah sebuah perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan komputer yang satu dengan yang lainnya. Kemudian kabel pigtail adalah kabel yang digunakan untuk menghubungkan modem dengan antena eksternal modem. Nah, demikian pembahasan untuk soal nomor 20-30 ya Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada penulisan untuk nomornya. Jika Bapak Ibu memiliki pendapat atau jawaban lain, silahkan tuliskan di kolom komentar. Kita sama-sama belajar untuk mendapatkan jawaban yang paling tepat. Karena memang untuk informatika soal tryout-nya lumayan sulit. Jangan lupa subscribe dan like jika informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.